Halo, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, buat dimanapun kalian berada. Kembali lagi nih kita di podcast ketemu. Nah, podcast ketemu ini adalah ruang dan waktu untuk bicara, berbagi rasa dan memahami sesama tanpa prasangka di suatu titik temu. Berangkat dengan format diskusi yang menghubungkan beragam individu dari latar belakang yang berbeda, ketemu memfasilitasi siapa saja untuk dapat membahas berbagai macam isu, baik itu sosial, politik, ekonomi, hukum, dan yang lainnya. Nah, diawali dengan dialog nih, podcast ketemu ini diharapkan dapat menjadi wadah yang baik dan bisa menjadi wadah inklusif nih bagi semua kalangan, khususnya mungkin untuk anak muda. Nah, podcast ketemu ini juga bisa menjadi wadah untuk bisa memahami sesama dan apa saja yang terjadi di lingkungan kita. Mengusung semangat dengan hashtag santai tanpa baper, nah ketemu berupaya memantik masyarakat Indonesia untuk lebih kritis atas isu-isu yang berkembang di masyarakat saat ini. Nah, ngomong-ngomong bicara tentang berbagai macam isu, ini ada isu yang menarik nih yang sedang berkembang di masyarakat kita. Nah, dengan adanya Hari Perempuan Sedunia atau World Women's Day 2022, kita bicara tentang bagaimana sih sebenarnya kesetaraan gender di Indonesia maupun di dunia gitu. Dan peringatan tentang Hari Perempuan Dunia ini menjadi momentum nih sebenarnya bagi para perempuan untuk memperkuat kesetaraan kita di depan laki-laki. Dan pastinya juga memperhatikan hak-hak dan kewajiban kita nih sebagai perempuan. Di sini ada Shelby Sahut dari Aliansi Laki-Laki Baru. Nah, ini bakalan seru banget sih, kita bakalan ngobrolin tentang Hari Perempuan Internasional. Nah, dengan mengongsong hashtag break the bias, ini merupakan suatu hal yang seru banget nih sebenarnya gitu. Mungkin teman-teman udah penasaran juga kali ya, apa sih sebenarnya pola pikir dari narasumber kita nih mengenai kesetaraan gender yang memang lagi berkembang pada saat ini. Nah, mungkin teman-teman juga baru tahu nih apa sih Aliansi Laki-Laki Baru gitu. Nah, ini jadi aku mau spill walaupun nanti mungkin Shelby bakalan cerita nih ya mungkinnya tentang apa sih sebenarnya Aliansi Laki-Laki Baru. Nah, jadi Aliansi Laki-Laki Baru adalah gerakan yang melibatkan laki-laki untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia. Wah, ini gerakan yang oke banget ya, karena laki-laki ternyata udah pada melek nih sama apa artinya kesetaraan gender gitu. Nah, oke. Mungkin kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Shelby. Oke, mungkin Shelby Sahut bisa bergabung bersama kita. Halo. Hey, halo. Halo, gimana nih kabarnya siang hari ini? Baik dalam keadaan sehat. Semoga jauh-jauh dari COVID. Pastinya kita harus stay safe ya. Makanya ini kita juga posisi lagi di rumah ya. Kita berkegiatan juga lagi di rumah gitu. Oke, sekarang kesibukannya apa nih, Shelby? Saya mau ini juga koreksi sebelumnya ya. Saya sekarang sudah bukan koordinator nasional Aliansi Laki-Laki Baru lagi. Sudah regenerasi. Saya sekarang jadi relawan saja di Aliansi Laki-Laki Baru. Kesibukan saya sekarang lebih banyak bekerja di bidang ICT, Information Communication and Technology, dan membantu beberapa organisasi untuk mengembangkan database terkait dengan isu hak asasi manusia. Tapi tetap di isu kekerasan terhadap perempuan dan pelibatan laki-laki itu karena udah jadi passion ya. Jadi ya masih tetap. Gitu. Emang suka menggeluti isu-isu tersebut ya? Kalau ICT emang dari dulu ya, karena core dari dulu sudah senang dengan dunia teknologi. Kemudian kalau isu kesetaraan perempuan itu sebenarnya ada kaitannya dengan kenapa ALB berdiri gitu ya. Jadi itu kayak semacam kecelakaan yang mencerahkan. Oke. Perumpamannya oke banget nih. Oke.
Ini sebenarnya kan mungkin tadi ya sempat dibahas juga ya mengenai aliansi laki-laki baru gitu. Sebenarnya menurut Shelby sendiri, kenapa sih didirikannya aliansi laki-laki baru ini dan mungkin tugasnya ngapain gitu? Oke. Seperti yang aku bilang tadi ya, itu kayak kecelakaan yang mencerahkan. Karena gini, kenapa saya bilang kecelakaan? Karena itu uh, berawal dari saya dulu bekerja di yayasan, saat bekerja di Yayasan Jurnal Perempuan, kita beberapa laki-laki dan juga aktivis perempuan yang bekerja di Women Crisis Center itu seringlah ngumpul gitu ya. Ini kenapa ya persoalan kekerasan terhadap perempuan kayaknya nggak upayanya kok nggak terlalu progres dengan begitu cepat dan sebagainya. Dari pertemuan-pertemuan, obrolan, diskusi, gosip sana sini, kiri kanan gitu. Lalu kami melihat bahwa perempuan diberdayakan terus, perempuan diadvokasi, tapi sumber masalahnya yaitu laki-laki kok nggak pernah diintervensi gitu ya. Kita selalu bilang stop kekerasan terhadap perempuan, tapi itu kan umum ya, nggak merujuk kepada siapa. Kemudian jangan perkosa perempuan, tapi ya udah terus berdayakan perempuan, perkuat perempuan dan sebagainya. Tapi laki-lakinya di mana perannya? Nah, dari situ kemudian beberapa kawan ngumpul, mayoritas dari Women Crisis Center, saya juga salah satunya di dalam situ. Dia bilang, yuk kita bikin sesuatu yang untuk mengajak laki-laki terlibat gitu ya di dalam upaya ini. Awalnya kami ambil langkah kampanye, ya udahlah karena pertama kita mau bikinnya sesuatu yang murah dan meriah gitu ya. Akhirnya kita bikinlah semacam rancangan kampanye, kita menggunakan media sosial, saat itu masih website dan Facebook, dan Twitter juga saat itu, 2011 kita mulai menggunakan itu. Idenya sebenarnya sederhana itu, berkampanye, mengajak lebih banyak laki-laki untuk terlibat dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan, karena dalam perjalanan kami juga ketemu dengan para laki-laki yang bingung. Saya nggak setuju dengan kekerasan terhadap perempuan. Saya tidak melakukannya. Tapi apa yang bisa saya lakukan selanjutnya? Karena tidak melakukan menurut mereka itu nggak cukup. Karena ada banyak banget di luar sana yang percaya bahwa ya kekerasan terhadap perempuan itu ya emang hal yang normal gitu ya. Itu bahkan dinormalisasi oleh budaya, dinormalisasi oleh agama, bahkan di dalam kebijakan negara juga dinormalisasi pada titik tertentu. Akhirnya ALB hadir, awalnya itu cuman mau kayak menggulirkan isu tentang laki-laki bisa loh terlibat dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, gimana caranya, yuk sama-sama kita belajar. Jadi saat itu terbentuk ya kami juga sama-sama belajar sebenarnya, karena di Indonesia isu soal bagaimana laki-laki terlibat dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan itu relatif boleh dibilang nggak ada ya saat itu. Banyak mayoritas itu berbahasa asing, mayoritas itu Inggris. Akhirnya kerjaan kami dulu ya menerjemahkan, kemudian menulis, dan kemudian juga menyebarluaskannya di media sosial, yaitu Facebook dan Twitter saat itu. Sekarang kemudian bertambah dengan Instagram. Kira-kira itu sih. Jadi awalnya tuh lebih ke upaya kampanye lah. Nah, berkembang sampai sekarang, akhirnya jadi lumayan juga. Tapi intinya awalnya kita bekerja dengan minim dana dan minim sumber daya manusia. Tapi akhirnya sampai sekarang so far so good. Sustain ya akhirnya in the end ya. Iya, lumayan sih. Oke. Jadi memang dari Shelby dan kawan-kawan mungkin merasa bahwa peran isu kesetaraan gender ini sebenarnya memang bukan hanya perempuan gitu ya, tapi laki-laki ini juga bisa ikut berperan gitu kan. Bukan saja hanya berperan, tapi bertanggung jawab dengan persoalan itu, karena banyak sekali yang merasa misalnya dengan saya tidak melakukan, berarti saya tidak terlibat dalam masalah. No, kita bagian dari masalah itu. Makanya kita banyak mendorong laki-laki, kalau misalnya, kamu nggak melakukan, tapi saat diam saja saat melihat terjadi kekerasan terhadap perempuan, itu juga persoalan. Atau bahkan pada saat titik tertentu misalnya ya, karena kan kami sudah expand ya, bukan hanya kekerasan terhadap perempuan, tapi melihat soal relasi kuasa.
bagaimana kamu memperlakukan pekerja rumah tangga misalnya, bagaimana kamu memperlakukan rekan kerjamu misalnya, nggak pandang jenis kelamin atau gender tertentu ya, tapi bagaimana kamu memperlakukan itu penuh dengan relasi kuasa yang timpang atau kayak gimana, yang kayak gitu yang kita mau dorong sekarang sebenarnya. Oh, oke. Ini menarik ya sebenarnya. Jadi memang kalau kita hidup ya kalau bisa berbuat baik dan berdampak baik ya why not gitu ya. Jadi mengurangi tingkat kejahatan di dunia ini gitu kali ya Shaldi ya. Adanya ELB ini. Oke. Oke, agak ngebreak nih nampaknya. Upaya untuk mengurangi itu. Ya. Iya, agak ngebreak Ya, tadi. Oke. Kalau tadi ini sebenarnya menarik sekali sih karena menurut aku juga sebenarnya belum menemukan bahwa teman-teman di sekeliling aku ya kayak ngerasa ya udah sih kesetaraan gender mah urusan perempuan gitu kan, yang penting mah kita nggak ngelakuin apa-apa. Tuh biasa sih itu to be true banget. Nah, mungkin dari aliansi laki-laki baru nih, apa aja sih yang udah dilakuin gitu dari mulai berdirinya mungkin sampai saat ini, apa aja sih yang udah dilakuin? ya. Kalau dari apa yang kita kerjakan sebenarnya itu halnya sangat sederhana ya, karena aliansi laki-laki baru itu tidak menerima dana dari pihak manapun gitu. Oke. Kami bekerja secara independen, jadi mayoritas program kita itu berdasarkan voluntary base, berbasis kerelawanan. Jadi makanya kita nggak ada program kerja yang secara terstruktur dan sebagainya. Bahkan karena kita mau menganut karena kita menggunakan prinsip-prinsip feminisme dalam bekerja, kita menggunakan flat organization. Jadi semua orang bisa berkontribusi untuk mengambil kebijakan, dan yang jadi Kornas dan Korwil itu sebenarnya lebih berperan sebagai representasi. Nah, kalau apa yang sudah kita lakukan, yang tadi aku cerita ya, yang awal bahwa ya kita cuma mau mengkampanyekan soal isu ini aja, gitu, bahwa semakin banyak laki-laki terlibat akan mempercepat proses penghapusan kekerasan terhadap perempuan itu terjadi gitu ya, diminimalisir nih sekecil mungkin gitu, karena sebagai laki-laki kita punya tanggung jawab moral untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan. Nah, dari situ kita lebih banyak yang tadi terjemahkan artikel-artikel jurnal dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, terus menuliskan opini, juga menuliskan tips dan trik, kemudian berbagi di media sosial, kemudian berinteraksi. Pelan-pelan lama-lama kok banyak yang merasa, ada beberapa organisasi yang bekerja di komunitas terutama, Ya. bertanya, bagaimana ya caranya melibatkan laki-laki dalam tingkatan komunitas. Of course, Yes. kami belajar lagi di situ kan. Iya benar, susah loh. Kami belajar lagi. Pembelajaran itu artinya kita bukan datang dengan resep kunci gitu ya, Ya. tapi kita kemudian ngobrol dengan mereka. Persoalannya apa? Di sana nilai-nilai yang dianut oleh laki-laki seperti apa? Mana yang bisa kita kapitalisasi untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan? Mana yang perlu kita reduksi, karena kita nggak mau ujuk-ujuk datang mengubah semua nilai-nilai yang sudah ada di sana, Ya. tapi kita memanfaatkan apa yang di sini. Makanya pendekatannya ALB itu selalu berbeda di setiap daerah, tergantung dari konsep-konsep patriarki dan maskulinitas yang ada di daerah tersebut. Itu yang jadi. Namun metodenya mirip-mirip, kayak diskusi kampung, ngobrol-ngobrol, arisan, apa dan sebagainya itu tetap. Tapi bagaimana kita melakukan pendekatannya itu yang berbeda. Nah, dari situ setelah kita belajar sama-sama, akhirnya lebih banyak membantu teman-teman organisasi ini capacity building, pengembangan kapasitas. Kayak gimana sih gitu ya, bekerja dengan para laki-laki karena unik juga, gampang-gampang susah kalau udah yang organisasi yang ingin terlibat dan dibantu gitu ya. Sekarang kita sudah juga berupaya membangun jaringan aliansi dengan organisasi-organisasi perempuan untuk advokasi beberapa kasus-kasus tertentu, kayak misalnya RUU TPKS,
penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan beberapa isu lain yang terkait dengan visi dan misi kami. Jadi tapi prinsipnya ALB selalu di belakang, mendukung, tidak pernah berada di depan, karena kami tahu bahwa wilayah kepemimpinan itu harus di dalam gerakan perempuan tetap harus ada di kelompok perempuan. Seperti itu sih kira-kira. Kalau sampai sekarang sih masih bekerja lebih banyak di komunitas. Kalau untuk yang tingkat nasional masih tetap bekerja dengan teman-teman yang jaringan untuk advokasi beberapa isu kunci gitu. Oke. Menarik ya. Berarti mungkin kalau untuk kegiatannya sendiri masih di campaign ini ya secara sederhananya ya. Tapi tetap masuk ke daerah-daerah gitu ya untuk bisa awareness terhadap isu ini juga pastinya gitu ya. Berarti Iya, betul sekali. Iya benar. Tadi juga sebenarnya menarik sih. Thank you banget ya Shelly mikir bahwa ya perempuan ya bisa jadi pemimpin gitu. Tapi menurut laporan dari Girls Leadership Index 2021 nih, kalau misalkan Indonesia itu di negara Asia aja kita masih peringkat ke-10 dari 19 gitu. Yang perempuannya itu mau dan dikasih wadah gitu atau dikasih kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, ini mungkin juga peringatan Hari Perempuan Internasional kali ya, mungkin kedepannya gitu masih banyak lagi perempuan-perempuan yang ada di Indonesia bisa jadi pemimpin gitu. Karena setahu aku juga sebenarnya komposisi laki-laki dan perempuan itu 1:1 kan ya kalau di Indonesia ya. Iya. Sebenarnya ya, cuman kadang alibi lelaki bahwa kayak ya perempuan itu lebih banyak gitu, tapi pemimpin laki-laki. Oke. Itu kan alasan-alasan poligamis saja itu yang bilang lebih banyak perempuan. Padahal mah BPS bilang enggak. Iya, BPS mah 1:1 katanya gitu. Oke. Berarti tadi kan udah masuk ke daerah daerah-daerah gitu ya. Kalau boleh tahu memang daerah-daerah mana aja yang udah disusur sama Aliansi Laki-Laki Baru? Secara ini sih ada di NTT, NTB, Jogja, Jawa Timur, Lampung, Kepri, Jakarta pasti, terus Aceh, terus mana lagi ya? Saya sendiri lupa. Cukup banyak ya berarti ya udah ya. Semarang, iya. Nah, yang menarik dari ALB ini kan karena kita pendekatannya bukan organisasi yang kaku gitu ya. Jadi kayak teman-teman di NTT tuh bikin ALB Kupang misalnya. Di NTT bikin ALB Kupang. Tidak berafiliasi, tapi kita sama-sama satu ide gitu. Yeah. Karena mereka melihat bahwa ya kita perlu bikin seperti ini juga gitu, untuk mendorong di sana. Kita kerja bareng terus sama mereka, dan bahkan salah satu penggeraknya di sana itu jadi koordinator wilayah di sana juga. Jadi kayak simbiosis mutualisme lah gitu. Di NTB juga berjalan seperti itu, Jogja juga. Jadi kita tuh berusaha semakin banyak gerakan-gerakan yang mirip dengan kita, yang punya ide yang sama, itu mengembangkan sendiri, nggak usah bikin cabang-cabang, karena kalau cabang-cabang itu udah kayak berpikir korporat ya, jadi ribet malah. Mending gerakan-gerakan organik yang justru biasanya jauh lebih efektif dan efisien gitu, dan sustainability, kesinambungannya jauh lebih baik gitu daripada dibuat cabang-cabang gitu. Nanti kesannya malah struktural gitulah, hierarkis, malah justru tidak sesuai dengan ide kita soal bagaimana kepemimpinan itu dilakukan secara bersama, secara kolektif. Makanya kami pun menggunakan istilahnya koordinator nasional itu ada 3 orang gitu. Jadi tidak ada pengambil keputusan yang tunggal gitu. Jadi semuanya harus dibicarakan. Seperti itu kira-kira. Oke. Berarti kalau dari outputnya sendiri kan secara sederhananya ingin ini ya, laki-laki itu juga sadar gitu tentang isu ini gitu, bahkan mungkin bisa mengangkat ini bahwa ya udah nih kita memang sama gitu semuanya. Nah, selain itu mungkin ada output lain nggak dari Aliansi Laki-Laki Baru gitu? Itu sebenarnya nggak bilang bahwa kita semua sama, tapi kita semua harus memiliki kesempatan yang sama gitu ya, sebagai manusia. Ya. Karena kalau ini saya sering paling malas gitu kalau dibilang
ya kalau perempuan mau seperti laki-laki ya udah dong naik genteng apa dan sebagainya. Menurutku tuh itu apa argumentasi yang cetek gitu ya, nggak mau berpikir. Makanya sebenarnya yang didorong kan sebenarnya akses yang sama kayak tadi kamu bilang gitu ya. Masalah dengan girl leaders, kepemimpinan perempuan. Kita nggak minta kasih kok gitu bahwa perempuan yang jadi ini, tapi kesempatan untuk ke sana gitu. Masalahnya kan misalnya dalam pendidikan saja laki-laki yang diutamakan, baru kemudian perempuan. Belum lagi soal gizi apa dan sebagainya. Selalu yang diutamakan laki-laki karena dianggap laki-laki lah yang akan meneruskan bangsa ini. Padahal kalau nggak ada perempuan mampus saja kita kan. Nah, yang kayak gitu loh, itu cara berpikir yang sangat patriark, tapi kadang-kadang menjebak diri sendiri gitu, menjebak para laki-laki itu sendiri. Jadi awalnya memang kita bicara soal penghapusan kekerasan terhadap perempuan, ALB, tapi pelan-pelan dari situ kita sadar, ada timbul kesadaran mengenai bahwa kenapa terjadi kekerasan terhadap perempuan, bukan karena laki-lakinya aja brengsek gitu ya, tapi ada struktur yang membuat itu terjadi. Nah, struktur-struktur inilah yang ingin kita bongkar. Ternyata cara pandang patriark apa dan sebagainya itu tidak memberikan ruang bagi perempuan untuk berkembang, sehingga lebih banyak sekarang perempuan yang mendapatkan akses pada pendidikan, tapi diberi akses pada pekerjaan nggak gitu. Sekarang kan kayak misalnya saya nggak tahu ini masih terjadi atau enggak, tapi masih sering saya temukan bahwa kayak misalnya kalau ada pekerjaan yang menuntut si pekerja ini sering keluar kota, itu diprioritaskan laki-laki karena dianggap perempuan nanti kalau sudah memiliki anak, sudah bersuami, itu akan sulit melaksanakan tugas-tugas itu. Atau jurnalis misalnya, kayak itu akhirnya kalau kita nggak sadar, kadang-kadang kita masih diskriminatif di dalam kepala gitu. Nanti perempuan ini susah lagi kalau udah punya keluarga, kalau udah punya anak nanti dia susah kalau kita mau tugaskan kemana-mana, kayak gitu. Hal-hal seperti itu yang mempersempit ruang untuk perempuan maju, gitu ya. Karena ruangnya dari awal sudah ditutup. Ya gimana mereka mau memimpin kalau ruangnya saja sudah ditutup, gitu ya. Jadi nggak usah diberikan tapi berikan akses yang sama, kesempatan yang sama. Udah, gitu aja. Oke, iya sih. Memberikan kesempatan dan akses gitu ya, baik itu di pendidikan, di pekerjaan, maupun yang dianggap perempuan tuh nggak bisa gitu ya. Padahal kan kalau perempuan nyoba pasti bisa gitu kan. Oke. Nah, selama tidak nggak menggunakan alat kelamin ya itu pasti bisa kok gitu. Iya kan sama-sama manusia ya, jadi iya. Saya belum pernah dengar ada pekerjaan yang spesialisasi hanya menggunakan alat kelamin gitu aja. Benar. Menarik sih, oke. Nah ini mungkin bicara tentang goals atau target dari aliansi laki-laki baru kayaknya gitu. Kira-kira ada nggak kedepannya nih apa yang pengen dilakukan lagi nih sama aliansi laki-laki baru? Ada Shelly kepikiran? Goalnya sih dalam waktu dekat kami bubar aja. Kok gitu? Karena dengan tercapainya misalnya semakin banyak laki-laki yang bersikap dan sebagainya, nggak perlu lagi organisasi untuk menggerakkan itu lagi, karena laki-laki dan perempuan sudah bergerak bersama, tidak perlu lagi ada motor yang menggerakkan. Ya buat apa lagi ada laki-laki baru? Cuman ya emang itu masih lama gitu ya. Iya sih. Ya saat ini makanya kami cuman berharap tetap bekerja dan berjejaring dengan kawan-kawan gerakan perempuan untuk melibatkan lebih banyak laki-laki dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan isu-isu lainnya yang masih sama. Gitu. Oh oke. Tadi agak plot twist ya, sebenarnya aku agak kaget gitu kayak, kok dihapusin nih, udah capek apa gimana? Oh ya tapi bener gitu. Kalau udah semuanya udah sadar dari diri masing-masing ya nggak perlu ada motor lagi gitu kan? Iya, buat apa lagi gitu kan? Iya benar sih. Saat ini dibutuhkan hanya karena untuk menggerakkan saja gitu. Kalau semua yang sudah bergerak, ya sudah, kita sudah nggak perlu lagi. Kita akan bergabung bersama dengan yang lain, cair. Gitu. Benar. Nah ini mungkin aku mau ngebahas
isu yang lain sih. Tadi kan katanya kan aliansi laki-laki baru ini kan nggak hanya membahas tentang kesetaraan gender gitu, tapi tentang anak muda ataupun isu-isu lainnya gitu. Nah, ini sebenarnya yang mana sih yang lebih menantang untuk diajak mendukung kesetaraan gender gitu? Ini kita fokusnya kesetaraan gender ya, Mas ya. Nah, yang paling menantang untuk diajak mendukung kesetaraan gender serta melawan bias gender di Indonesia nih. Sebenarnya anak muda kah atau orang dewasa gitu? Nah, terus kenapa nih misal anak muda gitu? Kayaknya kamu sendiri udah tahu jawabannya, tapi sebenarnya masing-masing, baik itu yang generasi tua gitu maupun yang generasi muda itu punya tantangan yang masing-masing punya tantangan gitu ya. Tapi kalau ditanya mana yang paling sulit, tentu saja generasi yang lebih tua gitu. Karena pertama akses informasi yang mereka dapat dulu itu sudah tertanam dalam cara berpikir mereka, tradisi, budaya, agama, dan sebagainya itu sudah mendarah daging ke mereka, sehingga untuk melepaskannya itu agak susah. Sementara anak muda ini kan baru awal gitu ya, jadi ada proses, baru sedang belajar gitu. Jadi untuk mengajak lebih banyak anak muda itu akan relatif jauh lebih mudah daripada mengajak yang tua-tua ini. Yang tua-tua itu kayak ibarat batu gitu, mau dihancurin, bisa pelan-pelan tapi gitu. Setidaknya pengalamanku dengan orang tua gitu ya, udah 10 tahun gitu ngomong tentang gender equality apa dan sebagainya gitu, tapi dengan bahasa yang sederhana ya, karena orang tua nggak ngerti itu apa feminisme, kesetaraan gender, kuota 30% apa dan sebagainya. Tapi hal-hal yang praktis itu memang sulit, karena apa yang dulu dia pelajari, nilai-nilai yang dia dapat, ya seperti itulah yang dia percaya. Sehingga saya percaya bahwa mengajak generasi muda itu akan jauh lebih efektif dan efisien untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan. Karena udahlah yang tua-tua ini ya sudah biarkan sajalah, tinggal tunggu waktunya saja gitu kan. Kita nggak usah mengubah nilai mereka, tapi memberitahu bahwa kayak sepakat misalnya hal yang sama, kekerasan itu tidak boleh. Mereka sepakat tuh dengan yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya perempuan boleh jadi pemimpin apa dan sebagainya, itu susah. Langsung ramai gitu. Lagi nih gitu ya. Ntar kita dirukyah lagi kalau dianggap ini dianggap terlalu membangkang. Tapi intinya ya udah, kita harus berkompromi lah dengan generasi tua dan mengambil titik tengah di mana sih yang kita bisa bersepakat, ya udah biarin. Nah, anak muda ini yang terus, karena mereka ya terutama generasi-generasi yang yang lahir sudah pegang handphone gitu ya. Itu kan akses informasinya jauh lebih banyak ya. Bisa belajar tentang gender equality, feminisme, kemudian soal-soal globalisasi, kapitalisme, patriarki apa dan sebagainya, itu jauh lebih aksesibel daripada orang tua saya yang susah. Gimana nelfon sih, gimana sih ngirim teks, gimana apa yang masih kesulitan gitu. Itulah yang menyebabkan anak muda jauh lebih mudah kita ajak. Iya sih, dan biasanya kalau masih muda kan masih mencari jati diri gitu, mencari kepercayaan segala macam. Tapi kalau orang tua kan udah makan asam garam kehidupan nih, kulturnya dari dulu gini nih gitu ya. Oke, benar sih. Kamu tahu apa sih soal kehidupan? Kamu baru berapa sih umurnya gitu? Ini ibu sama ayah udah berapa? Oke. Kita mah juga takut ya jadi anak durhaka gitu. Jadi ya udah deh, iya gitu mah. Iya, kita nggak usah. Artinya kita nggak bilang kita mengiyakan apa yang mereka percayai, tapi kita berkompromi bahwa ada titik temu dan ada di mana kita nggak bisa bertemu dengan mereka. Kita nggak sepakat gitu. Dan itu pun yang kemudian menurutku jangan juga kemudian semuanya dikontradiksikan ya, nanti malah berabe sama orang tua gitu ya. Cari titik tengahnya gitu. Karena kalau nanti itu disuruh keluar kita dari rumah untuk ya kalau kayak saya kan udah harus keluar dari rumah, ya udahlah. Aman. Ya sih, benar-benar. Oke, mungkin memang ini buat teman-teman yang dengerin podcastnya juga ya. Jadi memang anak muda ini harusnya lebih punya awareness yang lebih tinggi lagi gitu untuk melek terhadap isu ini gitu. Jadi nggak yang
tuh nggak ada yang gerakin baru nih gitu ya. Mungkin teman-teman bisa baca jurnalnya gitu, karena udah banyak banget ya Shaldi ya sebenarnya jurnal tentang isu ini gitu ya. Udah risetnya Saya juga. udah banyak banget, tapi banyak juga yang menyesatkan kan, jangan salah. Iya sih. Jadi pilih-pilihlah apa namanya acuan atau referensi yang tepat, dan selalu kalau bisa usahakan tanya sama orang yang memang menguasai, karena ya sama aja dengan agama ya, kalau yang Ya. apa yang memberikan apa namanya ilmu dan sebagainya itu tidak tepat, malah bisa berantakan nanti gitu. Iya, malah menyesatkan gitu ya, nggak beres isunya gitu. Oke, nah ini mungkin udah dilakuin juga mungkinnya sama teman-teman aliansi laki-laki muda gitu. Menurut Shaldi sendiri nih, bisa nggak nih kasih tahu ke kita nih 5 hal apa sih yang mungkin bisa dilakukan oleh laki-laki di Indonesia untuk membantu dan mendukung kesetaraan gender di Indonesia? Banyak banget ya, nggak Iya nih, banyak-banyak kok. karena kan biasa kan 1 2 nih, wah nih kayaknya aku mau bisa nih, nanti switch ke 2 gitu-gitu. Oh enggak, kalau saya malah mau mengasih tahu soal tahapannya saja. Jadi Oh, nggak bisa, kita nggak bisa milih-milih soalnya. Kalau bilang cep cip cup gitu, cuman ini aja yang bisa, enggak. Sebaiknya bertahap ya, justru. iya, Jadi kalau paling pertama itu saya selalu mendorong teman-teman, terutama yang anak muda ya, ya, itu pertama adalah mulai belajar soal isu ini, gitu ya. Nah, kalau sudah mulai belajar, belajar itu kan bisa dari mana saja ya, bisa baca iya, buku, bisa ngobrol, bisa diskusi, bisa ngikutin podcast ini misalnya gitu ya. ya, Dari situ kemudian dari belajar itu mulailah belajar mendengarkan perempuan, mulailah percaya dengan korban misalnya gitu ya. ya. Karena laki-laki punya kecenderungan, anak muda laki-laki punya kecenderungan malas dengerin orang gitu, karena merasa dirinya lah yang paling benar. Ya laki-laki juga kayak gitu sih, bukan yang muda aja, yang tua aja gitu. Benar. Yang tua juga kayak gitu kelakuannya. Mulai belajar mendengar soal itu. Jadi dari situ kita kemudian memahami bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan itu kita punya kontribusi juga di situ gitu. Nah, setelah belajar itu, kalau kita pernah melakukan kekerasan, yang saya yakin semua laki-laki di dunia ini pernah melakukan itu, termasuk saya, akuilah bahwa kita pernah melakukan itu. Jadi dengan mengakui itu adalah satu langkah awal kita untuk melihat bahwa kita adalah bagian dari persoalan. Karena kita bagian dari persoalan, maka kita punya tanggung jawab untuk juga aktif menghapus persoalan ini. Caranya itu adalah dengan berkomitmen dengan tidak melakukan satu. Ya, benar. Paling pertama itu tidak melakukan. Udah paling oke itu. Baru kemudian tidak diam saat melihat kekerasan tersebut terjadi atau ketidakadilan tersebut terjadi. Udah, itu aja kok tahapannya. Sesederhana itu, tapi luar biasa emang perjuangannya. Iya sih. Saya pribadi merasa sampai seumur hidup, sampai mungkin saya meninggal, saya akan masih belajar soal-soal itu. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, di dalam kepala saya ini masih ada nilai-nilai yang patriah yang masih tertanam gitu ya. Menghapus itu sangat sulit, tapi yang bisa kita lakukan adalah mengontrol itu supaya tidak menjadi hal utama atau keluar dalam bentuk tindakan, omongan, atau keputusan-keputusan yang kita buat. Itu aja sih. Dan itu kedengarannya mudah ya, tapi Iya sih. menurut saya itu perjuangan seumur hidup untuk saya minimal. Nggak tahu kalau teman-teman muda mungkin bisa jauh lebih cepat, tapi kalau buat saya itu adalah perjuangan seumur hidup. Sebenarnya tahapan-tahapannya sih kalau diterima kayak, oh ya nih bisa nih. Tapi kalau udah jalanin, effortnya kayaknya cukup besar ya gitu. Jadi itu yang butuh waktu sih ya. Iya, terutama kalau kita tidak ada lingkungan yang mendukung, itu luar biasa itu. Oke, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir sih. Mungkin ini sebagai sekaligus penutup juga gitu ya dari podcast kita pada kali ini. Nah, mungkin pesan dari Shaldi nih untuk anak-anak muda nih, either buat laki-laki maupun perempuan mengenai isu ini.
Apa ya? Sama-sama belajar dan bekerja sama. Udah itu. Baik laki-laki mau perempuan, karena persoalan-persoalan di dunia ini nggak akan selesai kalau cuma salah satu pihak yang bekerja atau yang memikirkan. Ya, Maka bekerja sama, terlepas itu jenis kelamin, orientasi seksual, gender identity dan sebagainya, kita harus bekerja sama dan sama-sama belajar. iya Udah sih, gitu benar. aja mungkin. Karena sebenarnya kalau kita berpasangan pun sebenarnya kita itu bekerja sama, teamwork gitu ya, bukan kamu melayani aku melayani kamu gitu ya, bukan gitu ya. Betul, betul sekali. Benar-benar. Bukan majikan dan pelayan ya, Iya benar, tapi partner gitu, memang itu sih, pari dan itu partner susah. gitu. Susah tapi bukan tidak mungkin ya. Iya sih, benar-benar. Makanya Nah, semua baik laki-laki maupun perempuan ya sadar gitu ya terhadap saling menghargai, saling menganggap ya sebenarnya kita sama-sama mempunyai kesempatan yang sama gitu ya. tapi kadang-kadang laki-laki keenakan karena privilege-nya udah jauh lebih banyak gitu. Jadi Ya, lupa kadang-kadang untuk bekerja sama gitu. ya harapannya Dan semoga sih ya ke depannya laki-laki makin banyak yang sadar lagi nih. Kita kayak ya oh tepuk iya sama gitu ya. itu harus diingatkan oleh perempuan juga. Jadi jangan sampai mengharapkan laki-lakinya sadar tapi nggak diingetin gitu ya. Tapi perempuan juga turut membantu mengingatkan gitu. Jangan 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 khawatir lah nanti dibilang kok ini cewek agresif atau ini kok cewek apa namanya itu suka marah-marah atau apa. Enggak, itu cuma ngingetin lu doang kok, lu nya aja yang terlalu ngerasa digalakin. Benar. Oke, sip. Kalau gitu ini seru banget sebenarnya kita ngebahas isu tentang kesetaraan gender. Thank you banget nih buat Shelby yang udah nemenin kita buat ngobrol-ngobrol mengenai kesetaraan gender dalam rangka memperingati Hari Women Internasional ya gitu. Nah, mungkin gitu aja untuk podcast kita edisi kali ini. Sampai ketemu di Siniar ketemu oleh Rumah Kebangsaan. See you di podcast selanjutnya. Terima Bye. kasih. Thank you, thank you.